Hello everyone, here I would like to make a conclusion of BP adjudicating from Medan Debat Academy episode 1. BP adjudicating mempunyai 3 jenis, yaitu British, ASEAN, dan Australia. Nah, yang biasa kita gunakan di Indonesia itu adalah British dan ASEAN, yang dimana British itu dia 2 lawan 2 biasanya, dan Asia itu 3 lawan 3. Yang dimana kalau ASEAN itu dia sering membicarakan tentang pro kontra. Sedangkan penggunaan yang British biasanya itu membicarakan tentang government, yang dimana mereka harus memberikan kontribusi berdasarkan argumen yang mereka berikan dan memberikan suatu hasil apa yang harus dilakukan. Nah, di dalam British dan ASEAN ini merupakan ada perbedaan mindset di dalam adjudicating. BP adjudicating itu kita menjadi juri yang dimana mempunyai tugas yang sulit. Itu dibutuhkan pemahaman yang dalam mengenai aturan-aturan debat yang diperlukan untuk memfasilitasi individu dalam membuat keputusan. Nah, yang dimana itu dalam berupa seminar yang sebagai pedoman untuk membantu pendebat dalam menyesuaikan diri di dalam aturan dalam perdebatan. Lalu adapun aturan-aturan umum dalam berdebat itu yang dimana ada dari sisi pemerintah dan oposisi. Yang dimana itu pemerintah harus mengajukan seperti pernyataan, sedangkan kalau di oposisi kita itu dapat memilih bagaimana meniadakan topik tersebut. Yang dimana itu kalau oposisi itu kita tidak harus menyediakan segala sesuatu. Nah, walaupun di awalnya saya bilang bagaimana menyediakan, maksudnya di situ ada beberapa poin yang mereka mungkin setuju dengan poin-poin dari pemerintah. Nah, dan beban yang biasanya di dalam oposisi itu adalah penentangan gerakan-gerakan untuk memecahkan urgensinya. Nah, jadi juri itu seharusnya itu tidak mengharapkan pihak oposisi dalam memberikan solusi untuk masalah tersebut, kecuali jika tim memutuskan bahwa itu merupakan beban yang harus mereka tanggung. Adapun poin-poin yang harus dilakukan dalam opening, yaitu definisi, maksudnya memberikan definisi, memberikan karakteristik, mengungkapkannya tanpa emosional, dan sedikit memberikan action, yang dimana action itu seperti hasil dari definisi dan karakteristik argumen yang kita berikan. Di dalam memimpin suatu debat itu kita itu harus mempunyai tujuan yang edukasi, yang dimana membuatnya itu menjadi jelas. Lalu kita juga harus tahu posisi dan tugas-tugas dari setiap kandidat di dalam debat gitu. Di dalam mengeducate ataupun mengadili, kita tuh harus mempunyai 2 poin, yaitu be a black paper. Maksudnya be a black paper itu kita melihat dan mendengarkan kontribusi yang mereka berikan, argumen-argumen yang mereka berikan di dalam debat tersebut. Nah, sehingga kita melihat debat itu begitu aktif karena mereka itu saling memberikan pendapat mereka masing-masing. Lalu di dalam berdiskusi suatu debat itu kita jangan takut kalau misalkan kita mempunyai perbedaan pendapat. Nah, karena kalau kita mempunyai perbedaan pendapat dan disertai dengan argumen ataupun pernyataan yang valid, itu pernyataan kita tuh bisa di voting, yang dimana kita bisa memberikan feedback yang baik atas pernyataan yang kita berikan. Lalu ada juga yang disebut dengan oral adjudication, yang dimana ada 3 hal di dalamnya, yaitu general comment, lalu dimana kita memberikan ranking, lalu yang ketiga itu kita confident. Di dalam general comment itu kita memberikan hal-hal yang bisa didebatkan, seperti pengetahuan umum ataupun pernyataan-pernyataan umum di dalam suatu masalah di debat tersebut. Nah, itu biasanya sih menjadi rekomendasi juga untuk kita di dalam berdebat.
sehingga kita mempunyai sedikit landasan atas argumen di dalam perdebatan. Kedua, ada yang disebut dengan ranking. Nah, yang dimana pengetahuan kita itu dianalisis sama lawan bicara kita. Jadi mereka itu bisa menyaring apa yang memang dibutuhkan atas masalah yang diperdebatkan pada saat itu. Lalu yang terakhir ada yang namanya be confidence, yang dimana be confidence ini biasanya bisa saja disebut sebagai hasil. Nah, apapun hasilnya, biarpun argumen-argumen yang diberikan itu menjatuhkan kita ataupun memang dalam membenarkan pernyataan kita itu, kita harus memang betul-betul menerima hasilnya, karena namanya perdebatan pasti ada setuju dan tidak setuju atas argumen yang kita berikan. Nah, confident itu maksudnya kita percaya diri saja atas semua yang sudah kita berikan di dalam perdebatan tersebut. Karena memang di dalam perdebatan kita tuh pasti memiliki hal yang benar ataupun yang salah. Nah, dari situlah kita bisa memberikan dari situ kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik di antara perbedaan-perbedaan pendapat di dalam suatu debat. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari video YouTube Medan Debate Academy 2021 episode 1 mengenai debat British Parliamentary dan debat Asia Parliamentary. Nah, dari YouTube tersebut yang topik pembahasan pertama itu mengenai debat British Parliamentary. Nah, kita sebagai debaters, kita harus tahu aturan-aturan atau alur dari debat British Parliamentary itu sendiri. Nah, dalam debat British Parliamentary, orang atau pihak-pihak yang terdapat di dalam British Parliamentary itu berbeda dari British Asia, Australia, atau yang debate yang biasa kita ketahui seperti biasanya. Nah, dalam debate British Parliamentary, orang atau pihak yang setuju atau yang berkedudukan setuju dengan motion atau topik itu biasanya disebut dengan government atau proposition. Nah, kemudian untuk yang pihak berkedudukan tidak setuju atau yang bertentangan dengan motion atau topik itu biasanya disebut dengan opposition. Nah, dari kedua kelompok tersebut mereka itu memiliki bagian-bagian tersendiri, yaitu untuk bagian government itu ada yang disebut dengan opening government, kemudian ada yang namanya closing government. Sedangkan untuk yang opposition itu dia tidak jauh beda dengan yang namanya si government, kelompoknya si government, yaitu ada pihak opening opposition, kemudian juga ada pihak closing opposition. Nah, dari kedua kelompok debaters itu atau pendebat, ada yang namanya juri, yang mana juri ini akan memberikan penilaian terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dari setiap kelompok debat atau pihak government, kemudian ada pihak si opposition. Nah, dalam saat diskusi atau dalam proses perdebatan, sebagai pihak opposition maupun government, jangan takut untuk pendapat yang kita berikan itu tidak sesuai dengan pendapat si juri, karena juri memiliki penilaian tersendiri, kemudian kita juga memiliki pendapat tersendiri, yang mana pendapat yang kita berikan terhadap suatu motion atau suatu pertentangan itu kita sudah mendasarinya dari informasi yang kita miliki. Nah, kita sebagai pihak government atau pihak setuju atau di pihak yang opposition yang bertentangan juga harus memiliki yang namanya berita atau informasi mengapa kita bertentangan dari motion tersebut. Nah, dari situ kita harus bisa memberikan alasan mengapa kita bertentangan dengan pihak government, dan alasan itu harus masuk akal, kemudian harus bisa diterima juga oleh pihak juri, dan juga harus bisa juga diterima pihak si government. Nah, kemudian dalam
dalam memberikan pernyataan, kita jangan takut untuk nilai yang akan diberikan oleh pihak juri. Kemudian dari pihak juri juga, sebagai pihak juri, kita itu jangan memikirkan bahwasannya nilai yang kita kasih ke mereka itu tidak pantasnya itu dari segi apa. Kemudian kita sebagai pihak juri harus jelas alasan kita mengapa memberikan peringkat 1, 2, 3, 4 kepada mereka. Harus jelas apa alasannya, dan mereka juga harus bisa terima alasannya seperti apa. Jangan hanya dia tidak pantas, jangan seperti itu. Harus dijelaskan secara detail bagian apa sehingga mereka bisa layak mendapatkan peringkat tersebut. Yang opposition, yang bertentangan, juga harus memiliki yang namanya berita atau informasi mengapa kita bertentangan dari motion tersebut. Nah, dari situ kita harus bisa memberikan alasan mengapa kita bertentangan dengan pihak government. Dan alasan itu harus masuk akal, kemudian harus bisa diterima juga oleh pihak juri, dan juga harus bisa juga diterima pihak si government. Nah, kemudian dalam memberikan pernyataan, kita jangan takut untuk nilai yang akan diberikan oleh pihak juri. Kemudian dari pihak juri juga, sebagai pihak juri, kita itu jangan memikirkan bahwasannya nilai yang kita kasih ke mereka itu tidak pantasnya itu dari segi apa. Kemudian kita sebagai pihak juri harus jelas alasan kita mengapa memberikan peringkat 1, 2, 3, 4 kepada mereka. Harus jelas apa alasannya, dan mereka juga harus bisa terima alasannya seperti apa. Jangan hanya dia tidak pantas, jangan seperti itu. Harus dijelaskan secara detail bagian apa sehingga mereka bisa layak mendapatkan peringkat tersebut. Thank you very much for watching my video. Thank you very much for your listening. And thank you very much for your listening. May all those we have shared be beneficial for all of us. Thank you.